nonton kita. Iya udah. Iya udah, Pak. Sudah suruh mulai ya. Oke guys. Di tabletmu ada apa ini? Aku nonton di IG. Di IG 7, di TikTok 2, di FB. Ini tuh apa enggak? Oh, nggak ada FB di sini. Bocor nggak kalau keluar bawah? Oh, ya. Sebelum cekan dulu bentar. Bocor nggak? Sudah tuh ada dokter Fatma yang Baik. Yes, ada 3 orang yang nonton. Udah mulai. Ini aku belum tahu lihat ini. Sedikit. Ini bisa. Pakai sukanya ini. Ih, ya teman-teman, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman Kusuma pada malam hari ini. Jadi ini live pertama Kusuma menyapa di bulan Ramadan ya. Jadi kita sedikit bertabrakan dengan taraweh. Kami akan menemani teman-teman yang sedang tidak bisa taraweh, mungkin karena pekerjaan ya, atau mungkin lagi ada halangan. Jadi seperti biasa malam hari ini saya Asrul Gunawan, host andalan kalian. Kali ini saya dengan Kak Widi. Ya, Kak Widi ini adalah fisioterapis di Klinik Kusuma. Kak Widi ini lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Kak ya? Benar ya? Di tahun berapa Kak?
S1-nya 2017 sampai 2021, profesinya 2022 sampai 2023. 22 sampai 23 untuk profesinya ya. Ya, jadi teman-teman, kenapa malam ini kita mengundang Kak Widi? Karena pasti teman-teman yang nonton ini banyak banget yang pelari-pelari karir ya, atau yang berhubungan kerjaannya duduk terus seperti saya juga pribadi. Jadinya kita akan bahas sih masalah pinggang atau bisa disebut LBP, karena kan kita tahu yang aktivitas manusia itu semakin lama semakin meningkat. Nah, jadi biasanya kendalanya atau keluhannya itu makin banyak juga untuk terutama bagian pinggang ya gitu. Memang hari ini saya dengan Kak Widi akan bahas tipsnya dan apa sih penyakit-penyakitnya dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Langsung aja Kak Widi ya, kita mulai sedikit materi sedikit dari Kak Widi. Ini mungkin kenalan visionya dulu Kak ya. Jadi saya sempat live kan ya, live pertama itu dengan Dokter Salas di tanggal 10 bulan kemarin. Ada yang nanya bahkan, Kak nggak ada rencana nambah visio nggak? Bahkan tidak punya visio ya. Nah makanya mungkin kita kenalan dulu. Sepertinya beberapa orang, beberapa penonton ataupun orang-orang Batu Kajang masih belum tahu ya kalau kita punya fisioterapi di sini di Klinik Kusuma. Kenal dulu nih Kak, fisioterapi itu apa sih Kak? Jadi fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan yang membantu mengembalikan kemampuan gerak dan fungsi tubuh. Fisioterapi ini menggunakan terapi manual, latihan, pemberian alat elektroterapi untuk membantu pasien dengan cedera, penyakit atau gangguan fisik. Seperti itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman Kusuma ya untuk fisioterapinya sendiri. Jadi beda sama dokter umumnya ya, beda ya dokter umumnya gitu. Oke, kita langsung aja seperti materi tema kita, ini pinggang atau biasanya sebutannya LBP kayak gitu. Apa sih Kak? Nah ini langsung aja, LBP itu apa sih Kak? Gitu. LBP itu biasanya disebut juga dari pinggang yang dirasakan pada tulang bagian bawah hingga ke batas panggul. Nah biasanya rasa nyeri ini bisa disertai nyeri atau enggak dengan tanpa nyeri sampai ke tungkai bawah atau ke dua kaki. Saya sering rasain ini Mbak. Ini keluhan umum ya. Iya kan? Iya, ini keluhan umum ya untuk orang-orang seperti saya yang selama ini duduk-duduk aja ya. Pasti yang kerjanya lama 8 jam duduk pasti pernah merasakan ini ya. Lebih detailnya gimana nih Kak untuk biasanya kan faktor posisi kerjanya duduk lama itu lebih detailnya gimana Kak? Bisa mempengaruhi LBP? Dari apa posisi duduk ya? Iya. Biasanya ini sih Kak kalau misalnya dari duduk itu kan kita dalam kondisi statis sih, maksudnya dalam kondisi itu aja. Jadi pada saat ini duduk lama sekitar 2-3 jam itu misalkan melakukan stretching dulu, pegangan, berdiri di atas tempat duduknya. Kemudian untuk sandarannya bisa juga nih Kak dikasih bantal kayak gini, terus ditaruh di bawah tulang belakang tadi. Di belakang ya. Terus tumpuannya untuk duduk menggunakan otot di kedua bokongnya. Jadi duduknya nggak pakai tulang ekornya. Oke. Jadi posisi duduknya dulu agak dibaikin kayak. Nah untuk penyebabnya nih Kak, penyebab LBP-nya apa aja nih Kak? Selain tadi kita posisi duduk ya. Ada ini sih Kak, yang pertama biasanya adanya perubahan struktur tulang belakang. Nah, karena kan tulang belakang ini terdiri dari 33 ruas tulang belakang. Nah, biasanya di setiap ruas tulang belakang ini adanya bantalan sendi. Bantalan sendi ini sebagai peredam kejut pada saat kita melakukan mengangkat sesuatu atau lari atau loncat seperti itu. Bantalan sendi ini yang akan menghindari untuk tulang belakangnya ini saling bergesekan. Nah untuk di kanan kiri tulang belakang ini ada sarafnya nih Kak. Biasanya kalau misal ada gangguan pada bantalan sendi, nanti bantalan sendi ini bisa menekan pada sarafnya, bisa saraf sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini yang biasanya dikatakan saraf kejepit.
Kemudian ada juga karena otot, biasanya ini karena overuse atau penggunaan terlalu berlebih. Di gelonggaran ini ada penyangga ototnya di kanan kiri. Nah biasanya pada otot ini tuh juga karena mengangkat benda yang secara tiba-tiba langsung terkejut kayak gitu ngangkatnya. Terus Kak. Oke teman-teman ya. Jadi itu materi singkat tentang LPP. Teman-teman yang punya keluhan pinggang dan lain-lain boleh dipertanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Ini nggak ada Rika Adelin juga dari TikTok, ada nanya nih Kak, Kak Widi, tindakan fisioterapi itu bisa berapa lama kira-kira? Tindakan fisioterapi ini tergantung keluhannya biasanya Kak. Kalau semisal memang keluhannya agak berat biasanya bisa 60 menit atau lebih. Tapi kalau misalnya kayak batuk pilek kayak gitu biasanya 30 sampai 40 menit aja. Oke, jadi batuk pilek pun bisa difisio Pak ya? Bisa. Oke. Jadi tidak mesti keluhan sendi dan otot kayak. Oke. Ini dia di komen. Teman-teman yang di IG silahkan komen ulang ya teman-teman ya, soalnya komennya tertutup yang di atas, tidak bisa dilihat lagi. Yang Facebook aman kali. Dan masuk. Mungkin tambahan lagi Kak Widi. Kalau sambil kita nunggu pertanyaan Kak Widi ya, saya ingin tanya dia. Kalau faktor-faktornya Kak Widi untuk kita balik lagi ke low back pain tadi ya, kita tema utamanya. Faktor-faktornya itu apa sih Kak? Tadi kan kita ada penyebabnya, faktornya mungkin dari umur, dari apa gitu Kak? Apa gitu? Oh iya, biasanya dari ini sih Kak, apa karakteristik umur itu biasanya sekarang usia muda juga bisa terkena LPP ini. Terus juga pada usia dewasa, terus usia lansia juga biasanya bisa terkena LPP ini karena pada usia ini sendiri karakteristik tulang belakangnya berbeda-beda Kak. Kayak misalnya usia muda itu bisa kita sekarang kan lagi apa rame-ramenya nih kayak nge-gym kayak gitu. Terus sekarang juga lari. Nah dari lari itu juga bisa dari goncangannya itu tadi Kak, goncangan kakinya bisa juga berpengaruh ke bantalan sendinya itu tadi. Nah untuk usia dewasa bisa karena kita bekerja duduk lama atau ini bekerja membawa apa namanya nih? Membawa mobil. Membawa apa ini? Membawa mobil. Terus kena guncangan yang jalannya agak jelek kayak gitu. Nah untuk usia lansia biasanya karena pengeloposan, apalagi kalau wanita yang sudah menopause itu biasanya kepadatan tulangnya lebih menurun. Khususnya wanita ya. Jadi rajin-rajin angkat beban sepertinya ya, Kak Widi ya. Latihan maksudnya latihan. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih Kak, bukannya setiap hari apa sih kalau untuk fisio? Untuk kami fisioterapi di Klinik Kusuma Batu Panjang itu buka setiap hari. Ada 2 shift, yang shift pagi sampai siang itu jam 8 sampai jam setengah 3 pendaftarannya, penanganannya sampai setengah 4. Nah nanti shift selanjutnya sore sampai malam itu mulai lagi jam 4 sampai jam setengah 10 pendaftaran terakhirnya untuk penanganannya sampai jam setengah 11 malam. Oke, itu Kak ya. Jadi teman-teman yang ingin daftar, nah kita buka setiap hari ya, takutnya nanti jadwalnya habis, ya penuh ya. Atau lagi ada yang libur petugasnya, nanti bisa daftar di customer care kami di 0821 4863 0501 boleh WA. Jadi buat janji dulu, nanti dia datang sini bisa langsung visio gitu, jadi tidak nunggu lagi ataupun tidak, takutnya nggak dapat nomor antrian. Sama ini Kak, ini ada pertanyaan Kak dari IG dari Kak Benar Nirama. Halo Kak Benar Nirama ya? Bukan, saya dulu. Maaf Kak, yang lain ya. Ini Kak, low back pain ini sama nggak sama saraf kejepit?
Ya kalau back pain tadi itu kan penyebabnya ada dari otot tadi itu ya kak ya. Nah terus tuh struktur tulang belakangnya tidak bisa kayak pengeroposan kayak gitu. Tapi kalau untuk saraf kejepit ini lebih ke bantalan sendinya, karena dari bantalan sendi ini ada cairan yang kental. Terus saat peredam kejut ini sudah tidak menahan beban dari tulang belakang ini, maka cairan kental ini tadi keluar dari pembungkusnya yang seperti cincin. Nah ini yang akan menekan pada saraf yang tadi, bisa di kanan atau sebelah kiri. Itu yang disebut saraf kejepitnya ya. Oke, itu yang bedanya kak ya. Itu ya tadi Kak Rama yang benar sepertinya. Ini ada lagi dari Kak Aditya 9 ya. Kak mau tanya, pekerjaan saya ini selalu memerlukan berdiri lama. Terkadang pinggang saya terasa sakit. Apakah ini berhubungan dengan LPP? Nah, dia kebanyakan berdiri. Mungkin upacara seperti ini. Enggak. Iya. Enggak ya. Kalau ini berdiri lama, tapi ada Tuhan di pinggang juga. Tuh, makanya itu sama dengan LPP-nya juga Kak. Iya, berdiri lama sama juga sih Kak. Ini bisa menyebabkan nyeri pinggang karena kalau misal berdiri lama kan kita mengikuti gaya gravitasi nih. Yeah. Jadi beban yang di ruas-ruas ini tadi bisa menekan si bantalan ini tadi. Oke. Jadi itu sama Kak ya. Gitu. Jadi walaupun berdiri lama pun juga sama saja kita juga butuh stretching teman-teman ya, karena yang tadi kata Kak Widi tetap ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah gitu ya. Jadi kan beban nih untuk bantalan pinggang belakangnya ya. Makasih teman-teman juga yang di TikTok sudah gip-gipnya, kalau bisa di pause ya. Terima kasih Kak Nidel dan teman-teman, Kak Esti dan lain-lainnya yang sudah gip-gip, Kak Rizky Dwi. Kalau bisa gipnya pause. Apa yang mahal ya? Ada komen lagi di TikTok. Ada juga yang sudah digerak sambil kecap tap layar, dari tap aja layarnya Kak ya, silahkan. Kalau bisa 1 juta like. Oke, sisanya tadi ya Kak Adelinnya tadi sudah saya jelaskan juga, itu bisa daftar online ya ke bagian customer care untuk daftarnya untuk fisioterapinya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu langsung datang ya. Ini ada lagi dari toko listrik Kaltim. Sekarang pengganti dokter umum, dokter Amila, dokter siapa ya Kak? Aduh, ini di luar tema ya. Jadi kalau mungkin tidak jawab jelas, jadi kalau untuk dokter umum kita sudah ada penggantinya semua teman-teman ya. Gitu, sekarang kita sudah ada 5 dokter umum. Sama seperti sebelumnya dengan dokter Amila juga sebelumnya kita 5 dokter umum, sekarang juga kita ada 5 dokter umum. Jadi tidak ada pengganti sebenarnya di sini. Tapi kami selalu mencoba mengadakan dokter umum yang bisa setidaknya minimal seperti dokter ulah pelayanannya seperti itu. Karena beliau adalah ibaratnya passion apa sebetulnya model apa role model dokter umum Beni Kusuma ya, karena pasti teman-teman semua tahu ya pelayanan beliau seperti apa, pelayanan almarhum itu seperti apa, seperti itu. Mohon doanya untuk almarhum dan keluarga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi Kak ya. Kalau fisioterapi bisa langsung ke fisioterapi atau harus konsultasi dengan dokter dulu Kak? Nah gimana ini Kak Widi? Bisa langsung sebelumnya belum ada riwayat ke fisioterapi, mau langsung ke fisioterapi itu bisa, tidak harus ke dokter umum dulu? Gimana Kak? Biasanya kalau pasien asuransi harus ke dokter umum dulu Kak. Oke, jadi itu kayak itu regulasi dari teman-teman pakainya perobatannya pakai apa? Jika pakai asuransi atau perusahaan, nah itu biasanya diwajibkan ke dokter umum dulu karena harus ada rujukan. Jadi tidak bisa langsung. Tapi jika pembayar pribadi berarti bisa kayak? Iya, bisa langsung. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan dengan kartu perobatan teman-teman ya, pakai asuransi atau pakai dengan perusahaan apa, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Jaga kesehatan teman-teman semuanya. Ini nggak ada yang nonton sambil ini sambil terawih kan? Jangan ya. Jangan ya. Nanti yang belum terawih silakan terawih, kan bisa sendiri ya setelah ini. Ya, terima kasih kembali Kak Adeline, sukses selalu, terima kasih, sukses juga ya Kak Adeline dengan ayahnya baru menikah Kak Adeline. Dulu karyawan kita juga. Belum.
ketemu tidak nggak ketemu sama senior kami juga gitu. Oke, mungkin sedikit lagi Kak, biar saya yang nanya nih. Tadi kalau kita sudah bahas penyebabnya, penyakitnya, stretchingnya tadi kan sempat disinggung stretchingnya Kak. Itu mau dicontohin tidak Kak? Boleh dong contohin ya. Stretching untuk Iya dong. pinggang. Oke, ayo. Boleh sedikit ya. Kok ayo? Dekat nih, praktekkan. Boleh. Oh. Saya ikut nih. Ayo, Kak. Ya, boleh. Kasihan saya yang agak jompo ini. Ya. Siapa ini? Kawan-kawan berdiri semua. Jadi semua itu Kak Hesti belum berdiri tuh, Kak Hesti saya lihat itu belum berdiri ya. Kak Rizky juga itu masih duduk tuh belum berdiri. Yang lain-lainnya itu belum berdiri semua. Bisa ini Kak, bawa ke sebelah kanan sini. Ke kanan ya. Iya, Stretching dulu nih. Tangan 1. Berapa hitungan Kak? Sampai 8. 8 kali. Berapa kali? 5. Bisa 8 jam. 5 sampai 8 kali. Oh, hitungan. 5 sampai 8 pengulangan. Sebalas ya. Sebentar lagi. Ini rasanya sampai gimana yang benar? Sampai ini Kak, sampai ketarik yang bagian sisi Bagian sini. sebelahnya, ya. Oke, ya. Ya, Habis itu ulur juga. Habis itu boleh tarik ke belakang. ke belakang. Ini sampai sini. Ya, ditahan sampai 8 hitungan. Hmm. Terus juga boleh ini tarik ke Untuk bawah. bawah ya. Ini Iya. sejauhnya Kak. Biar nggak kaku. Nyentuh Iya, lantai gitu boleh ya? Boleh Kak. Yang penting nggak tenggelam tangannya. Oh, iya. Gitu ya. Itu sih Kak biasanya. Oke, itu stretching yang simpelnya Kak ya. Iya. Selain stretching apa nih Kak? Stretching ini minum air putih. Oke, Enggak juga ini minum sih ya. Kak. Nih banyak minum air putih teman-teman ya. Nggak bosan-bosan kita ingatin 2-3 liter sehari atau setara 8-10 gelas. 8 sampai 10 gelas ya. Iya. Gitu. Sekitar 2-3 liter itu ya bedanya. Iya Kak. Oke, ini ada komentar nih, ada live review nih dari Kak Ruli Muhammad, Extra P Sri Ayu nih dan Mbak Ayu ya. LBP ku berangsur pulih 3 kali fisio, alhamdulillah. Semoga ini berangsur pulih berarti masih ada sedikit mungkin ya. Mudah segera sembuh Kak ya. Amin. Gitu. Nah teman-teman lagi ada yang mau ditanyakan lagi? Seperti biasa kita live sampai jam 9 malam. Sebelum kita temanin kalian yang sedang tidak bisa tarawih karena sedang di kerjaan atau bagaimana. Dari Kak Mama Gan, makasih Mbak Mama Gania, kata gue sama Gania, teman saya dulu. Oh iya. Keren Kak Asrul ya, keren dong. Ajaran Mbak Nopi nih, teman saya dulu ya. Oh, iya, Kak. Dulu perawat di sini juga, Halo, Mbak. suami dia dulu dokter sini juga tuh, dokter Habibie, lancar ya. Mbak Nopi dengan dokter Habibie di sana ya. Gitu. Di IG, oh ini dari Kak Rizky, I-nya ada banyak. Kak mau tanya dong, kalau nyari punggung terus di kretek itu aman nggak ya Kak? Oke, kalau nyari punggung di kretek nih Kak, gimana? Asal aman Kak, asal nggak ada kayak pengampuran tadi itu sama saraf kejepit. Takutnya pas saat di ketat. Nah kalau pengapuran takutnya malah kalau ada yang ketat apa gimana. Nah kalau misalnya saraf kejepit pas diketat takutnya nanti bantuan sininya malah makin menekan si sarafnya ini tadi. Jadi untuk pasien kalau misalnya memang mau ini ke mana ketat itu bisa melakukan pemeriksaan ronsen atau MRI. Untuk mengetahui adanya retak atau adanya saraf kejepit. Oke, gitu ya Kak Rizky ya. Jadi aman selagi yang dua hal tadi tidak ada pengapuran ataupun saraf kejepitnya. Jadi boleh di ronsen dulu. Lebih aman sih di MRI ya. Tuh kalau maunya di kretek gitu. Misalkan saya sih langsung ke fisioterapi Kusuma saja ya. Biasanya ini Kak, kalau ini ada pertanyaan dari Kak Hesti nih, nah, tadi mungkin tolong Kak Hesti buat nomor 1 nih Kak Hesti gift-nya, tolong Kak Hesti gift-nya. Ini Kak, ini kalau untuk LBP kontrolnya itu biasanya minimal berapa kali nih?
Kalau misalnya lagi ada keluhan LBP ke fisioterapi biasanya sampai berapa kali sih Kak minimal? Kalau misal ini Kak kayak nyeri banget rasanya, itu bisa kita sarankan 3-5 kali, terus dirutinkan dulu. Selangnya bisa sehari atau setiap hari juga bisa. Nanti kalau misalnya nyerinya memang udah agak enakan, kayak misalnya perawatan aja bisa kayak seminggu sekali gitu. Seminggu 2 kali kayak gitu juga bisa. Oke, jadi kalau pas masih nyeri banget sarankannya dari 3 kan? 3-5 kali seminggu ya? Iya. Oke, seperti itu ya Kak Esti ya. Teman-teman yang lain jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Kita masih siap-siap ditanya nih kalau begini ya. Jadi kita akan live sampai jam 9 seperti biasa. Jangan lupa teman-teman, kita akan selalu live di hari Selasa di jam 8 malam untuk menemani malam kalian yang tidak bisa terawih atau yang sedang bekerja. Nanti kita temenin. Untuk minggu depan rencananya kali ini kita minggu depan tuh live-nya dengan umum lagi, tapi lebih fokus ke UGD dan rawat inap gitu. Begitu ya teman-teman ya. Jangan lupa dipantengin, jangan lupa di like, comment, subscribe, banyak banget sebut-sebut ya. Jadi di YouTube juga kita sudah ada teman-temannya, tapi untuk YouTube kami belum live. Jadi kami di YouTube update untuk short videonya kami sudah update. Jadi nanti materi-materi health talk seperti ini atau ngomongnya apa live seperti ini akan kalian dapatkan potongan-potongan ringkasannya itu di YouTube teman-teman ya, seperti itu. Ini ada Kak Huda Seko. Kak izin bertanya tips dan trik jika perjalanan jauh agar tidak sakit punggung. Ini lebih ke punggung pinggang beda ya dong. Boleh deh, boleh. Silakan. Kalau perjalanan jauh nih tipsnya biar enggak untuk mungkin meringankan atau mungkin kalau bisa sih tidak ada yang di punggungnya gitu. Ini sih Kak dari senderannya ini tadi biasanya. Oke, jadi kalau ini mungkin kalau Kak Hudanya naik mobil ya, berarti atur senderannya diatur ya, kursinya ya. Iya, maksudnya pakai yang tadi ini apa tulang bawah ini tadi. Kayak pakai bantalan tulang bawah itu biasa sudah ada tuh biasanya kan. Oh iya sudah ada. Iya. Jadi dipakai gitu. Kalau yang belum ada boleh beli, kami tidak jual tadi. Itu kayak jadi posisi duduknya ya. Iya. Bantalannya itu diatur juga. Biasanya kalau di mobil kan ada bantalan belakangnya itu diatur. Oh iya, kalau ini Kak kalau pakai motor berarti harus ini istirahat sebentar baru lanjut lagi karena kan memang nggak ada sandarannya kayak naik motor. Terus kalau misalnya bawa tas apa gimana usahakan taruh di bawah Di itulah. Iya di kaki. Belum dashboard kayaknya gede banget ya. Gitu kan sebenarnya. Jadi kalau naik mobil tuh biasanya kita bisa atur posisi duduknya, posisi kursinya kita bisa atur sesuaikan. Lalu kalau bisa tambahkan bantalan di belakang sini biar tidak tumpuannya bukan tulang ekor ya. Iya. Ya, biar tidak pakai tulang ekor tumpuan duduknya. Kalau naik motor kami sarankan istirahat sejenak ya untuk stretching seperti kami tadi. Jadi karena kan kalau di motor nggak ada sandarannya ya kecuali goncengan dengan ayah ada sih. Oh, iya sih. Tapi ayahnya yang sakit pinggang. Tapi ayahnya hilang sakit pinggang ya. Seperti itu Kak ya. Kalau tasnya barang-barangnya kalau naik motor sendiri taruh di depan saja. Kalau pakai metik kan bisa ke depan ya. Atau di jok kalau yang joknya luas itu. Bisa kan ada yang motor yang bisa sampai bawa rumah kayaknya. Nggak ada. Nggak ada dong motor yang bisa bawa rumah bibi. Itu ya teman-teman ya. Ada yang menanya lagi teman-teman semua ya. Pagi dia akan setia menunggu sampai jam 9 nih teman-teman yang ingin bertanya di Facebook. Ini ada di Facebook nih dari Kak Elna Naza. Suami saya begitu ya sakit nyeri pinggang sampai angkat barang nunduk aja sakit banget katanya. Itu kalau berobat sama dokter ahli apa ya Kak? Ini mungkin gimana Kak? Mau dijawab? Kalau misal nunduk dia kan kalau angkat barang itu nunduk itu sakit itu pinggangnya itu. Nah yang pertama Kak untuk mungkin posisi ergonomisnya apa enggak ya untuk mengangkat beban itu sendiri bisa ditekuk dulu nih duduk dulu ya. Iya ditekuk dulu ininya Kak, ditekuk dulu terus itu diangkat barangnya terus diangkat ke atas. Tapi kalau misalnya memang rasanya ini ada terus-terusan sampai minggu atau pas istirahat juga masih ada sakit, boleh konsultasi ke dokter ortopedi. Ortopedi ya.
Tapi kalau misalnya ada ini rasa kesemutan di kedua kakinya, bisa ke dokter saraf. Oke, itu ya Kak ya. Jadi Kak Helna tadi untuk suami kakaknya, kalau untuk mengurangi sedikit tips dari kami, posisi angkatnya itunya mungkin sedikit dilatih gitu. Tapi kalau masih ada keluhan sudah tidak mengangkat, sedang tidak tunduk, mungkin sedang istirahat, masih ada sakit pinggang, lebih baik kalau disarankan bisa konsultasi mungkin ke dokter umum dulu. Setelah itu dapat rujukan jika perlu ya, dapat rujukan ke ortopedi gitu. Tapi kalau biasanya kesemutan nih, saya kesemutan banget, nah itu lebih sarankan ke saraf ya biasanya. Tapi tetap dokter umum dulu saran kami sih kan. Itu kali dia gitu, karena nanti takutnya bisa ditangani sama dokter umum, sayang ya kita agak jauh ke spesialis seperti itu. Ada lagi kayak yang mau ditanyakan kakak semuanya? Tanya. Ini ada Kak Taufik Bidayat, mantap memang hostnya kayak saya kenal. Memang saya terkenal Kak Upik ini dulu ya. Kak Upik ini dulu perawat di sini juga. Kan ketemu kan sama Mas Upik kan dulu. Oh nggak ketemu, saya kira ketemu loh dengan Mas Upik. Dulu perawat di sini juga. Sekarang gimana sih Mas Upik? Ini stop lagi, lah di daerah sana Kuaro kan. Gitu ya. Kenal kita loh, kita pernah satu mes loh. Kak Upik yang satu lubang saya ya. Ada yang tanyakan lagi, ini dari Kak Acit, T-nya banyak, ini kayak temannya Kak Rizky yang I-nya banyak nih. Kak, kalau nyari haid, nah bisa fisioterapi nggak? Oh, tanya menarik nih. Gimana Kak? Kalau nyari haid itu bisa? Nyari haid, bisa banget Kak. Biasanya. Sorry. Oh iya. Itu Bisa banget Kak. Ya. Biasanya nanti ada kita sinar infrared, itu rasanya hangat. Bisa diberikan 10-15 menit. Itu biasanya kita berikan di bagian perut, terus nanti di bagian pinggangnya. Kalau misalnya masih ada nyeri, bisa lakukan stretching atau ini pelvic tilting. Apa? Ya itu latihan itu Kak. Oke. Biasanya itu. Jadi intinya bisa ya? Bisa. Bisa kayak kalau untuk aduh, ini ada Kak Salvia Sapitri. Ini pertanyaannya ke dokter umum kayak. Jadi beliau ini 3 hari sebelumnya kan puasa dirawat inap, minggu pulang tapi masih sakit kepala ya. Selain mengganggu bayangan, aktivitas di fase terakhir lambung, HB 854 dan putih tinggi. Ini Kak, kami sarankan untuk mungkin hubungi customer care kami dulu ya. Karena kalau kami di sini saya bukan bagian dokter umum dan juga Kak Widi. Jadi nantinya kami coba bantu jawab lewat customer care Kak, gitu ya. Nanti kami coba hubungin Kak ya setelah live ini Kak ya. Tapi untuk sementara malam ini customer care kita sedang ribut karena satu sedang ribut, jadi malam ini tidak ada. Jadi kalau misalnya keluhannya masih terasa berat banget Kak, bisa langsung ke UGD saran saya sih. Gitu. Daripada menunggu jawaban dulu Kak ya. Gitu. Maaf Kak ya, kami belum bisa jawab untuk pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan setelah live ini saya bisa jawab Kak ya. Itu nanti saya tanyakan ke dokter yang bertugas dulu ya. Oke lanjut. Ada pertanyaan lagi. Semoga kalian juga lekas sembuh ya. Terima kasih. Ada Kak Melan juga nih, Kak Melan nih ya. Ketemu juga ada 3 kayaknya. Satu angkatan dengan Taufik tuh Kak Melan. Teman-teman perawat sebelumnya nih. Kami nih teman-teman perawat nih. Jangan lupa like-nya di TikTok. Jangan lupa give universe-nya. Paus. Paling mahal apa sih singa? Paus apa? Mawar. Terima kasih mawarnya. Tapi saya bilang makasih loh mawarnya. Kalau ada donat nih, teman saya nanti ada yang menyakti mau joget. Enggak ya? Enggak kayak. Apa? Maaf Kak, ini ada pertanyaan lagi nih, boleh dijawab. Oh ini boleh nih dari Kak Nunu ini dari laboratorium kita ya. Ini dijawab nih Kak Salvia ya. Oke, ini dari Kak Nunu ini KB-nya rendah banget Kak. Jadi minta tolong bisa minum tablet tambah darah. Kemarin sudah diresepkan atau belum? Kemudian sudah ya, kalau belum boleh beli. Bisa beli di apotek langsung. Karena KB-nya rendah banget kata Kak. Gitu ya Kak ya, Kak Salvia ya. Semoga membantu kayak solusi sementara dari kami.
Ini ada kak I-nya 3 yang temannya Ajit, T-nya 3 Oh tadi. iya. Kalau ini keluar dari materi LBP boleh. Ada tips untuk tulang kering sakit sehabis lari nggak kak? Nah ini pasti katanya lari kalser ya. Dan untuk fisioterapi semua juga bisa nggak kak? Iya sebaiknya, iya kan. Sebaiknya tadi minum tablet penambah darah tadi ya kak, Salvia ya. Itu gimana kak? Tips untuk tulang kering sakit sehabis lari enggak kak? Itu. Jadi habis lari tulang keringnya sakit, tulang kering sini ya. Gitu. Enggak menendang teman yang lagi di depan kan? Oh, Enggak. Nyeri palingnya. Nyeri sakit gitu. Gimana kak tipsnya? Apa nih tipsnya? bisa banget, bisa banget Mbak. Biasanya tulang kering ini sakit, ada juga lebam-lebam kayak kebiruan gitu kak. Nah untuk penanganan pertamanya bisa dikompres pakai air dingin atau kompres es 10-15 menit ditempelkan di tulang keringnya sini. Oke. Nah tapi kalau misalnya memang nggak sembuh-sembuh nih sampai 3 hari, bisa dong konsultasi ke kami fisioterapi klinik Kusuma Batu Kaca. Gitu ya. Kalau masih baru sebutannya apa biasanya? Penyakit baru itu apa sih? Masa semua. Itu saya nggak tahu ya. Itu kayaknya jadi kalau masih baru atau pasca lari, kami sarankan langsung pakai es sih. Walaupun memang keluhannya masih sedikit tuh langsung aja nggak diletakkan pakai es, itu baik. Mau olahraga apapun ya, mau lari, mau apa. Makanya kalau atlet pun sampai biasanya apa sebenarnya es backup kan? Iya. Ya kan, boleh pakai Iya. es. Iya, itu lebih untuk cepat meredakan ya jadinya. Seperti itu kan. Oke, ada pertanyaan lagi. Sudah. Sudah dari ini. Oke, ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman semua di sini? Sebelum saya tutup, masih lama ternyata. Masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Jangan lupa like-nya yang saya lihat ini KSG yang paling rajin nge-like ya. Gipnya kurang nih KSG. Gak ya. Ini kita yang nonton di YouTube, di YouTube nggak ada ya. Di TikTok kita ada 4.000, di Facebook ada 1.000, di IG ada 11.000. Wah, alhamdulillah luar biasa teman-teman semuanya. Tidak lama saya ingatkan teman-teman, kita akan live setiap hari Selasa ya di jam 8 malam dengan pemateri yang beda-beda pastinya. Paling kami nanti libur di Lebaran lah, mendekati Lebaran nanti untuk tanggal pastinya saya update di sosmed ya, tanggal liburnya klinik. Itu pun libur hanya di bagian pelayanan teman-teman ya, pelayanan rawat jalan maksudnya, mohon maaf. Tapi kalau untuk pelayanan UGD dan rawat inap kita tetap buka 24 jam selama bulan Ramadan gitu. Termasuk maksudnya selama Lebaran nantinya ya. Jadi nanti kan Lebaran kita ada sedikit libur sekitar 5 hariannya sebelum dan setelahnya, itu nanti tanggalnya saya pastikan dulu. Nanti saya di sosial media. Tapi UGD dan rawat inap kita tetap buka gitu ya teman-teman. Yang ada keluhan atau masih takut nanti ke klinik, takutnya kita tutup, kan tetap buka teman-teman ya. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau ini yang fisioterapis Kusuma ada berapa orang kak? Kami ada 2 orang kak. Saya sendiri sama Mbak Siti Ayu. Nah, biasanya kalau memang dari kami nggak ada yang libur, ada yang masih. Tapi kalau misalnya salah satu dari kami ada yang libur, biasanya buka 1 shift aja tuh. Bisa diisi dengan saya atau dengan Mbak Ayu. Oke, jadi jangan nanti teman-temannya kita punya 2 fisioterapis di sini. Jadi untuk jadwal insya Allah aman ya teman-teman. Yang penting daftar dulu melalui customer care kami. Dia tidak ini ada dari Kak Rizky Dwi di TikTok. Kak, kalau tangan saya sering kesemutan itu tandanya kenapa ya? Karena tangannya sering kebas juga. Gimana kak? Sering kesemutan dan sering kebas juga nih tangannya nih. Combo ya, combo maut ya. Biasanya kalau nyerinya kesemutan di pergelangan tangan sampai ke jari-jari jempol, telunjuk sama jari tengah, itu bisa adanya penekanan di terowongan pergelangan tangan sini kak.
biasanya itu karena ini apa motoran dalam jarak jauh, biasanya kayak gitu. Touring kayaknya dari Rizky Dwi ini enak touring ya. Terus kalau misal nyarinya di ibu jari sini, biasanya itu apa namanya, adanya penekanan pada tendon di dekat ibu jari sini. Nah itu biasanya namanya De Quervain syndrome. Tapi kalau yang 3 jari tadi itu namanya carpal tunnel syndrome yang disebut TTS. Carpal tunnel syndrome gitu ya. Itu kan sering naik motor. Kalau yang ini saya sering ngerasain juga nih Kak Rizky ya. Pasti sering bertumpu nih kalau ngetik gitu biasanya. Saya sering merasakan itu. Kalau ngetik diangkat jadinya Kak katanya, tapi saya juga tidak. Kalau pakai tumpuan gini pasti nyari di sini ya. Oh iya, Mas ngerti itu Iya. Soalnya kalau dianjurkannya memang kalau dianjurkannya kita tuh harusnya tidak untuk begini tangannya. Biasanya kan kita begini ya, main santai, nah seperti begini. Itu biasanya Kak kalau di bagian sini tadi ya. Gitu. Kalau ini Kak Rizky ini anak touring sepertinya Kak Rizky dulu ini ya. Makanya sering tangannya tadi ya, jari-jarinya. Kalau rutin fisio apakah bisa mengenai kondisi? Nah ya itu dia. Kalau ada keluhan itu gimana Kak? Kalau yang nyari lagi itu Kak? Sama yang tadi ya, yang carpal tunnel syndrome-nya dan ininya tadi fisio bisa tidak? Bisa. Biasanya kami kasih ini alat tes yang rasanya kayak kita kesulitan. Nanti ada kami kasih ultrasound juga untuk mempercepat pemulihannya. Karena dari ultrasound itu ada gelombangnya nih Kak. Nah untuk gelombang itu bisa menembus sampai ke titik yang paling dalam, bisa sampai tendonnya seperti itu. Nah biasanya kalau misalnya nggak lengkap, bisa juga kami berikan sinar infrared tadi. Oke. Terus terakhirnya kami kasih latihan atau peregangan. Kalau latihan peregangan ini biasanya setiap di fisio itu selalu ada tidak? Atau case tertentu aja? Biasanya kalau ini sakit pengapuran pada tulang belakang itu cuma kami kasih stretching aja gitu Kak, nggak terlalu banyak ngasih exercise yang terlalu berlebihan. Oh jadi ada cuman lebih ke stretching aja ya? Iya. Ya, pakai exercise yang lebih banget ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu sekitar 19 menit lagi. Di IG Pak. Di IG. Oh iya. Dari Kak Muhammad Adi Saputra, kamu tanya ankle grade 2 pemulihan berapa lama? Gimana kan? Buat biasa pertanyaannya gimana kali bisa dijawab? Ankle grade 2 kan apa namanya, ankle ini sakit ankle atau sprain ankle. Nah sprain ini adanya robekan pada ligamen Kak, ligamen di mata kaki sini, mata kaki. Ini grade 2 ya. Nah biasanya itu ada kelas-kelas yang memang kalau misalnya yang pertama itu cuma cedera nih pada ligamennya, nah itu kemungkinan pemulihannya lebih cepat karena kan cuma ada radang. Nah tapi kalau misalnya untuk grade 2 ini ada radang dan ada robek sedikit. Oke. Nah mungkin pemulihannya bisa sampai 1 bulanan karena untuk mengurangi nyerinya dulu baru permasalahan pada ligamennya itu diatasi. Oke, jadi ditanganinya 2 kali kayaknya itu ya. Atasi tadi nyerinya dulu baru ligamennya ya. Radangnya dulu. Oh, radangnya dulu. Bengkaknya. Bengkaknya dulu. Oke. Gitu ya Kak. Kak Muhammad Adi Saputra ini enggak, ini kita belum lihat case-nya langsung ya, tapi biasanya itu setelah 1 bulan, paling cepat mungkin kayak. Oh, paling cepat 1 bulan ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, kalau bisa lebih cepat lagi sih ya. Itu Kak Adi ya. Teman-teman ada yang menanyakan lagi? TikTok, biasa teman-teman yang mau daftar fisioterapi, kita bisa langsung daftar di customer care kami di 0821 483 0501, bisa WA, bisa tanyakan dulu jadwalnya yang kosongnya berapa, hari apa, dan dulu nanti daftar gitu. Nih Kak Adinya tanya lagi nih Kak, engkel pengaruh ke nyeri bagian tulang tadi. Ini ankle, maksudnya ankle-nya yang tadi Kak?
berpengaruh ke nyeri bagian tulang kering nggak? Kalau ini yang kalau tadi ya? Biasanya karena ini ada sih Kak, apa penggunaan dari ototnya itu tadi, karena kan engkelnya ada masalah nih, jadinya mungkin yang otot pada tungkai atasnya bekerja lebih banyak untuk menggerakkan si kakinya ini tadi. Oke, jadinya ya itu Kak, jadinya bisa ke sampai tulang kering karena tulang keringnya yang cover ya, karena kan di bawah lagi ankle bawahnya kan lagi sakit nih, jadi ya lebih kerja lebih ekstra Kak itu. Oke, lanjutnya di TikTok ada Kak Erika Salviana Mama Mayang. Kamu tanya dari pergelangan tangan atau mami wrist, ketahuan banget maminya ya, itu bisa pulih total atau tidak Kak? Mami wrist itu yang seperti apa ini? Mbak Enda kemarin ada pernah fisioterapi di bagian ini ibu jarinya. Oke. Tergantung ini sih Mbak, apa penekanan pada tendon mensules ini. Kalau misalnya memang apa ini bisa nyeri lagi, kayak kita misalnya kayak gendong anak gitu, kan itu lumayan ya Kak, pakai ini jempol sama jari-jari keempat jari ini. Terus juga yang tadi naik motor atau pas aktivitas ini mengetik tadi ini atau pas ini apa mencet mouse itu juga bisa. Jadi nyerinya itu bisa terjadi lagi karena aktivitas itu tadi Kak. Oke, jadi kalau mau pulih total harus berhenti gitu ya? Jangan dong, kasihan anaknya gendong suaminya semua ya. Jangan, jadi bisa Kak, sebenarnya mungkin bisa ya untuk sembuh totalnya tadi kan. Kita nggak bakal hilang nih dari ini ya, maksudnya kita pasti selalu butuh bagian sininya untuk bergerak itu seperti tadi ya, gendong anak, ngetik gitu, naik motor, touring dengan Kak Rizky Dwi tadi itu ya Kak Erika ya gitu. Terima kasih kakak-kakak yang sudah gift bunganya, Kak Esti apalagi yang paling banyak, ini nomor 1 saya lihat giftnya, saya mau 3 kakak yang saya tolong Kak Esti, saya tunggu pausnya masih sampai saya tutup. Teman-teman yang lain yang ada yang tanyakan lagi, Facebook, dari Facebook, YouTube, TikTok ataupun Instagram ya, yang ada 13.000 orang yang nonton ini, silakan yang ingin tanya-tanya lagi. Jangan lupa ya untuk TikTok. Nah, jadi kita teman-teman mungkin yang di Instagram itu paling banyak yang nonton ya. Jadi kita di TikTok sudah ada, jadi teman-teman bisa follow TikTok kami. Sudah mulai update juga, termasuk di YouTube. Itu pun kami sudah ada di YouTube Short. Jadi teman-teman juga bisa subscribe YouTube kami. Gitu. Ada one message. Oke, terima kasih. Nah, dari Kak Erika, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Erika. Ya. Wow, lumayan ya giftnya dari Kak Esti, jus 134 buah, luar biasa. Kalau jangan di reimburse ya Kak ya. Itu yang saya takutkan tuh diminta di reimburse, tadinya jangan ya. Tolong. Ini nanti saya masukkan dompet pribadi kayaknya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Seperti biasa kami masih ada waktu 13 menit. Kami masih tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Oh, ini mau nanya nih ya, biasanya yang nanya enggak? Tadi kan disuruh bahas masih. Kalau kita bahas proses di Kusumanya deh, treatment di Kusumanya untuk LBP-nya deh, itu gimana juga? Treatmentnya biasanya kalau pasien datang itu seperti apa? Biasanya ada keluhan? Biasanya pasien datang konsultasi dengan kami, kemudian kami melakukan pemeriksaan. Terus setelah mendapatkan pemeriksaan, kita udah tahu nih nyeri pinggangnya itu disebabkan karena apa. Kemudian memberikan alat elektroterapinya tadi itu Kak, seperti kayak TENS, ultrasound, infrared,
Nah kalau misal masalahnya di otot bisa kita kasih massage gun Oke. untuk ngerilis ototnya. Terus yang terakhir bisa kita kasih latihan. Oke, jadi kalau itu ya alurnya kayak ada yang bertanya ini teman-teman semuanya yang ada di live. Mungkin sedikit ini teman-teman pemberitahuan ya, mungkin masih karena baru beberapa hari puasa ini, hari puasa benar masih ini kan 6 ya, saya sudah batal 3 karena rawat inap. Ya jangan bukan jadi tidur. Kalau rawat inap berobat dulu ya, saya juga harus rawat inap. Sudah batal 3 saya astagfirullah, harus bayar nantinya. Ya teman-teman, kita selama puasa ini mungkin ada bingung Kusuma kok kayaknya kalau setengah 6 kayak tutup, mati lampu di depan, dikunci, digembok. Nah ya, jadi kita akan ada istirahat di setengah 6 untuk teman-teman karyawannya. Di teman-teman karyawan bisa buat takjil dulu dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman klinik yang lain bisa ikut warung. Habis itu nanti setelah buka puasa kita mulai lagi setengah 8 malam seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, setengah 8 malam kita buka lagi untuk pelayanan rawat jalan. Kalau UGD kita tetap buka 24 jam untuk case emergency-nya ya. Rawat inap pun termasuk. Seperti itu. Hanya untuk di rawat jalan kita sementara tutup sampai jam setengah 8. Seperti itu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semuanya? Oke. Selamat bergabung teman-teman semuanya yang sudah hadir di live. Mungkin ini kali ya, absen dulu kayak gitu biasanya absen dulu. Dari mana? Dari Jakarta, dari Medan, nggak ada yang rekomen ya. Saya absen sendiri. Ada yang tanyakan lagi teman-teman, kami masih punya waktu 10 menit untuk jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, jangan sampai kelewat sesi fisioterapinya, apalagi teman-teman ini terakhir kan banyak ini ya, habis ada batu kajang ya. Iya kan, itu baru beberapa minggu ya kayaknya. Kalau teman-teman masih ada keluhan, boleh ditanyakan ke kami ya. Itu keluhan entah mungkin pasti pas sesi biasanya, pas kalorinya gitu. Entah kayak KSC tadi, kayak KSC yang 3 tadi kan ada keluhan di tulang keringnya ya pas lari itu. Oh ini ada pertanyaan dari Kak Hesti. Sakit nggak perawatan LBP itu sakit nggak sih Kak? LBP sakit nggak perawatannya di temnya di lain-lainnya itu sakit nggak sih Kak? Untuk tesnya itu kan rasanya kayak kita kesemutan Kak. Nah itu biasanya kita mulai dari yang kecil dulu. Terus pas pasien ini setiap pasien tuh beda-beda untuk ini getarannya. Oke, mungkin abangnya aja beda-beda ya. Ya. Terus biasanya kalau rasa getarannya mulai berkurang, itu biasanya kita tambahkan lagi untuk rasa getarannya tadi. Oke, jadi itu ke AST ya. Jadi insya Allah tidak sakit kayak, dan kita pun mulai dari rentan gitu, kita naikkan pelan-pelan sampai biasanya kita konfirmasi ya pasiennya ya. Selalu kita tanya. Saya kita tanya, itu ditanyakan terus gitu. Nanti kita sesuaikan getarannya yang pastinya seperti apa. Tuh, kalaupun nanti sudah tidak berasa nih getarannya, kita bisa naikkan. Seperti itu ya KST ya. Untuk LBP-nya Di IG Pak. di IG Kari Rahmadi Kelapa. Untuk fisio di klinik semua untuk recovery pasca operasi misal ACL atau meniskus itu bisa kan? Gimana Kak? Kalau untuk di klinik Kusuma mungkin di kami bisa untuk mengurangi bengkaknya itu aja tadi Kak, sama mengurangi rasa nyerinya. Ini recovery paskanya nih. Oh ya. Jadi kalau gimana tadi boleh ya sekarang? Lupa lagi aku. Kalau recovery pasca operasi ACL, itu semua bisa tidak recovery-nya pasca. Ini biasanya dari kami untuk mengurangi rasa nyerinya itu tadi aja, sama bengkaknya, mengurangi bengkak sama nyerinya. Tapi kalau misalnya untuk kembali ke olahraga, mungkin pasiennya ini kali ya atlet, itu harus kembali lagi untuk menjadi atlet, itu bisa ke fisioterapi yang lebih berpengalaman atau fisioterapi yang ke sport olahraga. Jadi gitu kayak, jadi kita bisa kalau untuk keluhan bengkak nyerinya ya, gitu. Tapi kalau ingin sampai recovery sampai semula lagi, kami lebih menyarankan ke fisioterapi sport ya, kan ada yang khusus tuh kan.
Itu ya Kak Ari ya. Semoga Kak Ari lekas sembuh ya Kak ya. ACL lumayan saya sering mendapat pemain bola ACL nih. Itu semoga lekas sembuh, segera pulih, bisa aktivitas kembali lagi Kak Ari ya. Next, ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Kita coba cek Facebook yang 2 juta yang nonton. Oke. Bedanya sakit pinggang karena ginjal dengan saraf kejepit karena ginjal. Gimana dulu Kak? Saraf kejepit dan kealatan. Karena ginjal. Karena ginjal apa ya? Ginjal apa ginjal? Ginjal ya. Ini sih Kak, ada penyebab MBM itu karena penyakit lain. Yang misalnya karena batu empedu tadi sama batu ginjal. Kalau misalnya tadi batu ginjal itu biasanya ada rasa nyeri di bagian perut sampai nyeri ke pinggang bawah sini. Tapi untuk pemeriksaan untuk lebih pastinya apakah itu memang batu ginjal, itu bisa konsultasikan ke dokter umum terlebih dahulu. Jadi mungkin bedanya tadi sebenarnya biasanya ada di mana nih Kak kalau yang ginjal? Di perut bawah sini sampai ke pinggang belakang. Jadi bukan di pinggang belakangnya sampai depan juga gitu. Tapi lebih baik dikonsultasi ke dokter umum ya biar lebih pasti ya apakah benar pengaruhnya dari batu ginjal atau tidak. Itu Kak ya. Bedanya sama saraf kejepit yang tadi kayak. Bedanya sama saraf kejepit mintanya. Perbedaannya sama saraf kejepit. Batu ginjal sama ini. Saraf kejepit ya. Saraf pinggang karena batu ginjal ya oke. Sama saraf kejepit itu bedanya apa gitu. Kalau saraf kejepit biasanya ada ini Kak, rasa kesemutan di kedua kakinya biasanya itu, terus sakit, terus rasanya untuk tiduran sakit, dari bangun ke duduk sakit, dari kanan kiri sakit, biasanya itu. Itu ya Kak. Kalau yang untuk saraf kejepitnya, jadi bedanya tadi kalau di pinggang karena berarti batu ginjal. Ya karena ginjal itu biasanya dari perut di bagian perut bawah depan. Tapi disarankan untuk tetap konsul ke dokter umum. Kalau untuk saraf kejepit, nah itu biasanya dari kesemutan, ya. Ya di kedua kakinya. Nah, kesemutan di kedua kakinya itu Kak bedanya ya. Sama ini Kak, kalau kadang bersin atau batuk itu kerasa di ini di tulang tengah di pinggang bawahnya sini misalnya. Itu kalau saraf kejepit, itu. Kalau batuk bersin. Batuk bersin sama pas ini ngejan BAB. Gitu ya, kalau batuk bersin atau lagi BAB, nah itu biasanya kalau ada nyeri di tulang tengah ya, di bawah pinggangnya itu, nah itu biasanya saraf kejepit teman-teman. Kalau saraf kejepit kesini bisa nggak Kak? Bisa Kak, kami untuk ini mengurangi rasa nyerinya kayak gitu untuk perawatan. Tapi kalau memang untuk melihat apakah itu sarafnya itu masih ngejepit apa enggak, itu harus pemeriksaan MRI lagi. Iya. Gitu kayak jadi kalaupun ada keluhan nanti kita bisa sedikit membantu mengurangi. Tapi kalau ingin lihat lebih pastinya apakah benar ini saraf kejepit, itu lebih baik di MRI seperti itu. Oke, kita masih ada waktu 4 menit. Kata-kata terakhir kata-kata hari ini kali ini gitu kan ya. Itu ya Kak Latang ya, semoga lekas sembuh Kak Latang ya. Kalau atau saudara keluarganya mungkin yang sedang ditanyakan, teman-teman yang sedang sakit juga semoga lekas sembuh, yang sedang pemulihan juga semoga lekas sembuh. Biasanya kita masih ada waktu 3 menit, teman-teman yang masih ingin ditanyakan, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan Pak. Apa pakai bel kita? Kayak jualan tuh. Silakan teman-teman yang lagi juga minum ya. Iya Pak. Silakan. Kak Isti kok gipnya berhenti Kak Isti. Jadi mungkin kalau saya lihat sih sebenarnya masih ada pertanyaan atau tidak, kita close saja malam hari ini lebih cepat sedikit dulu. Ada tanya untuk tarik malam ini Kak kali ini? Ini sih Kak, untuk penonton atau teman-teman di rumah pada saat bulan puasa ini, kalau memang kalian merasakan sakit pinggang, bisa
datang ke klinik cuma saja, atau bisa juga mengkonsumsi seperti minuman elektrolit kayak seperti Pocari Sweat. Jangan sebut merek dong kak. Oh iya. Nggak masuk nih sponsor. Apa dong berarti? It's okay, apa contoh gitu. Seperti itu. It's okay. Tapi untuk dikonsumsi setiap hari itu juga nggak boleh kak. Kalau misalnya konsumsi secara berlebihan. Oke. Mungkin pas sahur boleh 2-3 cukup gitu. Sama banget dengan iklan Pokari ya sepertinya ya. Sama terus fisioterapi Indonesia, ya terima kasih ke Figaro.xp16. Semangat juga kak, kalau kakaknya fisioterapis juga semangat kak. Semangat karena apalagi kan memang mungkin fisioterapi kan masih sedikit nih peminatnya kak. Gitu, padahal kita gerak setiap hari ya. Nah, itu sih untuk menunjang aktivitas itu kan kita perlu banget fisioterapi, masih banyak yang belum tahu ya seperti itu. Jadi itu kita terima kasih kembali, terima kasih banget dengan tim fisioterapi. Saya juga sebagai fisio ya, karena dia sudah masuk kaum jompo biasanya sebutannya. Ya teman-teman yang merasa kaum jompo silakan fisioterapi. Soalnya tidak perlu ada kalau datang untuk bukan ya, mau nggak ada Tuhan bingung ya. Ya. Kalau misalnya saya nggak ada Tuhan LBP nggak, tadi saya mau di massage apa di massage tank dan lain-lain pingin tapi bisa tidak kak? Boleh kak. Kadang kan ada pasien yang takut ke tukang urut nih. Nah itu kadang ada datang ke kami, misalnya kayak rasa pegal-pegal kayak gitu di pinggangnya, itu bisa kami. Oke, seperti itu kak ya. Jadi kalau bisa takut aja, bukan takut sih, kalau bisa nggak usah ya ke tukang urut. Itu karena berbahaya teman-temannya. Takutnya nanti kalau teman-teman ada keluhan tambah parah. Apalagi kalau seperti kami bahas di awal tadi, kalau ada pengeroposan tadi ya, nah takutnya tulangnya malah keropos ya karena dipijat seperti itu. Nah jadi lebih baik ke profesional seperti itu. Mungkin itu aja untuk live malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua di Facebook, TikTok, ya, Instagram yang menonton. Saya sebelum undur diri, sampai bertemu di live minggu depan di jam 8 malam bersama saya lagi, pasti kos kesayangan kalian. Saya malam ini pamit dengan Kak Widi dari Fisioterapi Kusuma. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiga semua nih. Satu.